semuanya. Selamat hari Selasa yang cerah ceria. Saya Kak Rose hari ini semangat untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Sama Daniel di pojok sana juga yang menemani kita hari ini dan beberapa bintang tamu tentunya akan berbagi cerita ya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan yang baru-baru saja terjadi, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini kayaknya yang terbaru ya. Di post sama siapa sih? Udah masuk di akun gosip ya? Akun gosip ya. Ijong hari ini melaporkan haters yang berkomentar di akun Instagram produksi sinetronnya, gitu kan ya? Produksi sinetron terbarunya. Ini ada artikelnya. Merasa karir terancam karena fitnah, Jonathan Frizzy laporkan haters ke polisi, katanya gitu. Ini ada videonya, footage-nya ya. Seperti apa? Kita lihat yang berikut. Mas sudah produser aku sama casting director aku udah bertanya sama aku langsung, Jong ini kenapa ada komentar seperti ini, tolong diurus karena ini kan nggak benar gitu, ngapain ranah pribadi itu dibawa-bawa dan dijelekkan di media sosial. Mas Ijong sampai ganggu pekerjaan, enggak, kontrak keputus nggak ada. Justru produser aku mendukung dan nyuruh aku datang ke sini. Kata-kata kasar aja sih, kata-kata kasar yang aku nggak bisa sebutin. Oke, karena menyebutkan dengan kata-kata kasar. Nah, ini di-repost oleh Om Ben ya dengan komentar eng gitu. Oke, komentar netizen coba kita baca, kita buka. Makanya yang namanya hidup itu kita harus benar-benar bisa menjaga lisan. Yang berikut komentarnya. Emang iya bisa di Indo karir keartisan terancam? Kayaknya nggak ngaruh deh mau apapun kasusnya gitu. Lanjut, efek nggak ada kerjaan makanya gampang banget nge-hate orang yang nggak dikenal. Ntar kalau keciduk paling cuma minta maaf luar biasa. Lanjut, nih orang fitness apa sih? Kalau tentang perselingkuhan bukannya itu fakta ya? Maaf cuma nanya, kalaupun nggak bener ya syukur deh. Takut ya, agak berani tapi takut. Lu hidup di Indo cuy, bukan di Korea. Kalau di Indo nggak bakal hilang karir lo, katanya gitu. Lanjut berikutnya. Udah ya gitu ya, tapi memang banyak menjadi kekhawatiran gitu ya. Di artis Indonesia terutama juga sama aja kalau ada masalah pribadinya gitu, kadang-kadang khawatir ini mempengaruhi pekerjaan atau tidak cuy kan. Tapi kalau di Korea sih memang berpengaruh ya, emang ya. Di cancel katanya. Serem ya. Oke, yang berikutnya, ini ada postingan dari Sule ya. Sule mengunjungi Tukul Arwana. Nih kalau kita lihat kondisinya seneng banget ngeliatnya ya. Kondisinya kayak semakin membaik gitu. Captionnya adalah cepat sembuh Mas Tukul. Alhamdulillah mulai membaik. Miss you Mas, katanya gitu. Komentar netizen coba kita baca. Kangen banget sama kata-kata kembali ke laptop. Lanjut. Semoga cepat sembuh ya dari Bunda Korla. Terus ada Sandi Sondoro juga, insya Allah membaik Masku. Yang berikutnya ada lagi komentar, Dua Raja Talk Show pada zamannya. Lanjut berikutnya, semoga Tukul Arwana bisa ngelawak lagi seperti dahulu gitu, komentar-komentar ya. Oke, yang berikut kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Selfie Kitty. Ini Selfie Kitty bulan apa sih, Januari ya? Januari apa bulan Februari? Januari. Februari kemarin, itu sehari sebelum anniversary pernikahannya dia mengumumkan bahwa dia sudah berpisah dari suaminya yang dinikahi di tahun 2018. Pada saat baru-baru menikah tuh kita sempat juga mewawancarai pasangan ini ya. Ada kisah apa di balik perceraian dan pengumuman perceraiannya yang sudah berlangsung sebelumnya gitu di tahun 2023. Kita lihat dulu profil Selfie Kitty berikut ini. Selfie Kitty, pedangdut kelahiran 1993 yang pernah menikah dengan Rangga Ilham Suseno pada 2018 dan dikaruniai satu anak ini, pernikahannya berakhir pada Desember 2023 setelah 6 tahun bersama. 19 Februari kemarin, Selfie masih merayakan ulang tahun sang anak bersama mantan suami, lalu mengumumkan perpisahannya dengan memposting sebuah ilustrasi jalan dan mencantumkan lagu perpisahan termanis. Pelantun lagu Punya Abang yang maju sebagai caleg DPRD Jawa Barat ini merogoh tabungan hingga menjual tas dan emas miliknya untuk kampanye hingga mengaku menjadi salah satu penyebab konflik perceraian. Perempuan yang mendapatkan hak asuh anak serta nafkah 15 juta selama masa idah dan nafkah anak 10 juta per bulan ini juga sepakat untuk berpisah secara baik-baik tanpa membuka aib satu sama lain. Benarkah Selfie stres karena diduga gagal dalam pemilihan caleg? Dan benarkah Selfie masih menutupi perceraiannya dari sang anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Baik, Private Room kita sudah bersama dengan Selvi Kitty. Hai, apa kabar Selvi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini setelah sibuk banget ya, baru dapat jadwalnya kita ketemu sama Selvi Kitty. Kita lihat artikelnya, 6 perjalanan cinta Selvi Kitty gitu ya. Dan Rangga Ilham umumkan perpisahan di hari jadi pernikahan. Di hari jadi pernikahan. Setelah. Kenapa sih kamu memutuskan mengumumkannya setelah hari jadi pernikahan? Pasti ada pertimbangannya. Ya, sebelum aku memutuskan pun kan aku ngobrol juga sama Rangga. Ya, minta maaf juga, minta izin juga. Kayaknya aku mau posting, aku bilang gitu. Karena memang sebelum aku posting kemarin pun kita kan udah selesai sebenarnya. Jadi ya pas hari setelah anniversary itu aku izin dan memang posting, dan dia juga ya udah. Malah dia ya udah collapse aja, mungkin dia juga pengen sekalian diumumkan, kasih tahu sama teman-teman dan kerabat juga keluarganya gitu. Jadi alasannya ya memang kemauan aku juga sih, pas banget memang pas setelah hari anniversary. Apa tanggal karena itu anniversary jadi kamu keingat, oh iya ya anniversary gitu? Enggak juga sih, karena kan memang tanggal 18 juga tanggal ulang tahun anak aku juga kan. Nggak mungkin pas hari abis ulang tahun sedih banget masa kadonya gitu kan. Jadi pas setelah ya aku pikir ya udahlah tanggal 19-nya aja. Dan aku juga tuh mikirin banget dari kata-kata dan kalimatnya, takutnya gimana. Jadi biar enak juga teman-teman baca, dan kerangganya pun akhirnya dia pas setelah baca aku sebelum posting ya udah. Gimana? Apa yang kamu rasakan dengan perpisahan ini? Sedih, ada sedih. Aku sedihnya bukan ke, ya itu kan salah satu takdir juga sih, mungkin hanya bisa sampai di usia 6 tahun ini. Tapi yang bikin aku sedih banget anak kali ya, karena harus dia ngerasain atau ngalamin gitu ya, ngalamin apa yang pernah aku rasain juga gitu. Walaupun sebenarnya kayak gua tuh nggak mau gitu, jangan sampai tuh anak aku juga ngerasain dan ngalamin itu. Tapi kan balik lagi Kak, daripada aku juga bertahan tapi sakit, terus juga bertahan ternyata tidak ada perubahan, dan daripada aku juga dosa atau segala macam, jadi udah banyak banget pertimbangan yang akhirnya ya udah aku harus ngomong nih gitu kan sama Rangga, dan ngomong baik-baik juga, udah segala macam kita duduk bersama, ya udah gitu. Memang benar katanya gitu, buat apa kita jalan tapi memang sudah tidak bisa satu visi misi, ya oke lah gitu. Di tahun 2021 juga, tahun 2023 deh kemarin ya, Oktober. Kamu bersalin di November. November itu gugatan. Dan Desember itu sudah putusan, jadi cepat gitu. Oktober 2023 aku sempat bertanya gitu ya. Masih inget. Ini cuplikannya kita lihat. Sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Kak, kok so tahu sih? Baik-baik aja. Ini bahaya nih kalau deket-deket Kak Feni Rose nih langsung dilihat matanya gitu. Namanya gue rumah tangga kan kadang mungkin lagi kesel-keselan gitu atau apa. Dibilang kesel enggak, tapi kita baik-baik aja Kak. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Tidak ada masalah, tidak ada konflik, pokoknya mengalir seperti air aja. Pada saat itu sudah masuk ke dalam keputusan atau masih berproses? Berproses itu. Berapa lama kamu mempertimbangkan untuk akhirnya kayaknya nggak bisa diterusin? Setahun terakhir lah ya. Udah yang aduh gimana ya gitu. 2 tahun lah mungkin udah yang kayak mulai goyang. Tapi aku masih coba bertahan, kita berdua gitu kan. Siapa tahu kan kita juga manusia inginnya ada harapan yang baik-baik lah ya, tapi ternyata gak bisa gitu. 2021 kamu juga sempat posting ini gitu yang menjadi salah satu pertanyaan banyak orang mungkin ya. Kamu posting ini di story kamu atau di Instagram. Bunyinya adalah 2021, saya wanita yang tidak akan meninggalkan lelaki kecuali lelaki tersebut memberi pertanda jika harus meninggalkan. Baik dari cara bicara, nada suara maupun sikap yang ditunjukkannya.
Ketika suami melakukan kesalahan yang sama dan berkali-kali, tapi sang istri selalu memaafkan, bukan karena ia takut kehilangan atau sangat mencintainya, tetapi ia kuat bertahan karena untuk seseorang yang berharga di hatinya, yaitu anak. Apa sih sebetulnya yang kamu nggak ingin Abiza rasakan seperti yang kamu rasakan dulu? Iya. Apa? Perasaan apa? Mengalami hal yang sama kayak aku aja. Kan aku juga divorce kan orang tuaku. Tapi aku bedanya ikut sama papa, ya kan? Kalau ini alhamdulillah Abizar sama aku, gitu. Ya mau gimana lagi gitu kan Kak? Memang udah sampai sini aja, gitu. Itu yang bikin aku sedih. Anak kamu sempat melihat atau sempat merasa ada yang Udah pasti. Tapi untuk saat ini mungkin belum saatnya lah. apa yang kamu tahu ketika kayaknya nih anak ngerasa deh ada sesuatu dengan bapak ibunya? Dia udah ngerti sih Kak, maksudnya kayak kita kan udah jarang bareng gitu kan, jarang. Ya biasa jalannya, biasa jalan bareng, weekend sekarang enggak gitu kan. Tapi ya aku berusaha sama Rangga pokoknya komunikasi tetap baik, tetap jalan. Dia mau kapanpun ketemu sama anak, silakan aja, sangat terbuka lah. Kamu pernah cerita kamu pernah menyesal karena pernah meninggikan suara di depan anak? Bener, karena ternyata anak juga udah bisa tahu gitu kan. Dan kesalahan aku mungkin sama mantan suami ya, kita tuh nggak bisa ngerem kalau lagi nadanya tuh, emosinya tuh lagi tinggi gitu. Jadi anak aku suka, pernah lihat bukan suka sih. Nah itu kesalahan kita. Jadi mungkin sempet sih kemarin apa kapan gitu ya, di sebelum inilah kayak gini-gini nih, sedih banget gue. Itu aja, kayak aku nggak yang ngelawan gitu, ngerti nggak tuh? Daripada harus berantem depan anak, maksudnya udahlah gue ngalah aja lah gitu kan. Itu aja. Sebenarnya aku baru buka-bukaan nih di rumah. Aku tuh sangat hati-hati banget Kak, maksudnya kayak dalam ngasih jawaban gitu ya. Aku takutnya kan Abiza akan bertumbuh besar, dia nanti bisa cari tahu atau kenapa sih nyokap-bokap gue tuh selesai. Jadi aku sangat hati-hati, nggak mau yang saling menjelekkan lah dengan papanya. Kita kan masih bisa berbicara baik-baik tanpa ada menjatuhkan satu sama lain lah gitu. Itu doang. Kita kan pernah wawancara kalian berdua ya waktu baru menikah. Betul. Saling mencintai penuh harapan 6 tahun yang lalu. Apa sih kalau kamu lihat ke belakang gitu, apa yang kamu bisa pelajari dari yang kemarin yang pernah kamu lalui? Ya banyak lah Kak. Ya mungkin untuk kedepannya mungkin aku harus lebih tahu bener-bener nanti pasangan aku itu siapa, karakternya seperti apa. Jangan sampai di kemudian hari ada, ini bukan penyesalan ya, maksudnya kayak jangan sampai nanti ada sesuatu yang kok gini sih, ada kok dulu ekspektasi. ada ekspektasi yang sebenarnya aku tuh kayak berharapnya nggak gini loh. Ya memang semua orang juga punya ekspektasi beda-beda lah. Dan itu tuh nggak ketemu kalau aku sama Rangga. Jadi udah beda, yang ini maunya ini, yang ini maunya itu, kita nggak ketemu. Yang ada akhirnya ribut dan ribut. Gitu loh. Dan proses ini berlangsung di tengah kamu sedang sibuk kampanye, sibuk berpolitik. Gimana kamu menghadapi itu? Luar biasa. Stres gua Kak. Stres banget. Satu sisi keluarga, satu sisi pemilu gitu kan ya. Dalam satu waktu dek gitu semuanya, kepikiran anak segala macam. Wah, tapi ya wajar lah, manusia makan kayak nangis sendirian, tapi tetap harus bangkit juga, jalanin juga, mau nggak mau kan Kak. Ya udah, bismillah aja lah bisa. Ternyata alhamdulillah satu persatu gue udah selesaikan.
Pasti anak juga salah satu yang memberi kamu kekuatan. Banget. Bisa aku waktu itu lagi zaman kampanye, hari ini selesai dapil, malam hari jam 1 malam itu pulang Jakarta, naik travel nyampe Jakarta jam 8 pagi, ketemu anak meluk jam 3 sore, balik Tasik lagi, kegiatan lagi sehari. Saking gue butuh banget anak gue gitu ya. Waktu itu Abang cuma meluk gitu. Aduh, gue gak kuat kalau ngomongin anak tuh sama. Jadi apa yang membuat kamu tetap kekeh juga menjalani kesibukan kamu itu di dunia yang baru? Ya satu kan tuntutan juga kan, biar maksudnya gini, kan harus selesai dulu gitu. Aku selalu minta maaf juga, makanya selalu bilang, Ade makasih ya sayang, udah ngertiin mama. Dulu mungkin suka nangis kalau ditinggal, sekarang udah bilang aku izin, iya mama udah ngerti gitu. Tapi walaupun sebenarnya mungkin dia juga ya nggak ada gitu kekurangan sosok mamanya, kehadirannya gitu. Tapi kan berusaha aku juga selalu ada waktu buat dia. Kalau lagi libur udah pasti gitu. Jadi sekarang pengaturan co-parenting kalian seperti apa? Apapun yang bisa kita jalanin berdua supaya Abijat tidak hilang dari kasih sayang ibu sama bapaknya, kita tetap harus ada. Jadi pokoknya aku sama Rangga udah sepakat, lo mau kapanpun datang, lo mau bawa Abizar kapanpun silahkan. Kita bisa komunikasi, jadi nggak ada kayak batasan lo Jumat Minggu, Sabtu Minggu ke rumah atau Sabtu Minggu mau ajak ke jalan anak lo, nggak ada. Kapanpun silahkan. Yang berikut kita mau deskripsi foto ini. Ini nenek kamu. Kamu besar sama beliau? Iya. Dan kamu baru mengumrohkan beberapa tahun yang lalu. Udah nggak ada sekarang. Ini masih. Oh, masih ada. Apa kenangan kamu sama beliau? Kamu Nenek tumbuh bersama dia? Iya, itu mama aku sih. Udah aku panggil mama lah gitu kan. Karena kan dari kecil aku sama dia Kak, dari usia 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Dari kecil. Gitu. Apa yang kamu rasakan waktu kecil ketika tahu kamu tidak dibesarkan dengan ibu kandung? Karena waktu itu kan belum ngerti ya, jadi aku taunya nenek itu adalah sosok mama aku aja gitu. Tahu papa aku pun kan waktu usia aku SMP. Waktu 17 tahun aku baru tahu mama aku itu ini loh gitu. Jadi yang aku tahu mama dalam kehidupan aku adalah nenek tadi, Mama Eis namanya. Gitu. Beliau komentar apa tentang perpisahan kamu? Ya namanya orang tua mah pasti sedih ya Kak. Tapi balik lagi ya, apapun keputusan teteh, dia bilangnya gitu kan, mama cuman bisa doain aja gitu kan. Yang jalanin mah teteh, yang ngerasain mah teteh gitu kan. Bahasanya kan begitu ke orang tua. Semua keputusan masuk aja teteh bisa, udah tahu mana yang terbaik buat teteh gitu. Ada artikel lagi bahwa dari perceraian ini kalian sudah memutuskan dan sudah sepakat tentang pembagian hak asuh dan lain sebagainya, dan kalian juga memiliki perjanjian pranikah gitu ya? Betul. Kalian sudah memiliki perjanjian pranikah? Betul. Ya kan ini sebenarnya bukan mau bagaimana sih Kak, antisipasi aja. Maksudnya kan sebenarnya baik gitu kan. Siapa tahu kan dalam waktu itu mau Rangga mau aku, misalkan amit-amit terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, setidaknya apa yang kita bisa pertahankan ya nggak hilang gitu. Tadinya ternyata kan malah kayak gini, otomatis dong Kakak tahu sendiri kalau ada perjanjian di situ ya kita masing-masing gitu. Jadi hubungan kamu sama Rangga ya komunikasi baik? Komunikasi baik, alhamdulillah nggak ada yang gimana-gimana. Ini kita bener baik-baik banget selesainya. Baik-baik banget. Ini termasuk perceraian yang nggak ketahuan publik ya?
Kakak aja nggak tahu. Ya gitulah Kak. Dia yang ngurus semuanya. Ya, Kamu yang minta tapi aku kamu nggak pernah hadir. aku nggak pernah. Ke depan yang kamu bayangkan dalam kehidupan kamu apa? Belum kepikiran. Yang penting aku fokus sekarang gimana caranya besarin anak sendiri, benerin kehidupan yang akan datang. Belum kepikiran. Nah, ada papanya. Nggak Itu sendiri udah lah. pasti. Kalau itu kan beda. Ini bicara aku loh. Kalau anakmu udah pasti ada bapaknya, ya kan? Itu mah nggak khawatir aku. Jadi nggak berpikir ke depan gimana ya. Belum. Untuk saat ini. Dan kamu memutuskan mengumumkan itu di bulan Februari Setelah pemilu. setelah pemilu. Rangga setuju dengan itu? Setuju. Karena aku udah minta baik-baik sama Rangga, aku minta tolong atas pengertiannya gitu. Karena aku lagi berjuang, maksudnya untuk saat itu ya. Ya udah, selesai pemilu aja. Dia baik. Baik. Dia yang ngasih tahu sama aku juga bahwa untuk saat ini tolonglah, maksudnya jangan dulu deket sama cowok atau gimana gitu, dia ngasih tahu kayak gitu. Oke, gitu. Baik kan, hebat. Nah aku kayak ya udah. Kalaupun ada yang perlu diperbaiki seandainya berandai-andai nih, apa sih yang perlu diperbaiki dari kalian berdua itu sebetulnya? Komunikasi kali ya Kak. Aku nggak tahu sih percaya gimana sih ya? Percaya nggak percaya. Aku kan orang Sunda ya, dia orang Batak, ya kan, jauh banget gitu. Yang sebenarnya aku kayak mungkin orang Sunda mah kan halus gitu ya. Kita tuh ngomongnya tuh yang andalemi gitu ya. Ketemu yang ngomongnya tuh suka kenceng, padahal bukan konteksnya marah gitu. Tapi kita menafsirkannya, aku tuh kayak, ini orang kenapa sih? Ini marah-marah mulu, gue capek loh gitu. Nah, itu udah kejadian berapa kali lah. Itu sih. Dan beberapa hal lainnya lah ada gitu. Dan itu menimbulkan luka yang nggak terselesaikan. Setuju. Dan di luar itu kan harusnya mungkin dia tahu ya. Bukan gue juga tinggal kan sama papaku. Kakak tahu lah ya, maksudnya anak cewek di gedein sama papaku kan beda kan Kak. Ituannya apa didikannya. Gimana? Ya kalau cuma udah, kalau papa yang didik mah udah pasti keras lah. Disuruh mandiri kan, bener kan, jadi cewek mandiri akhirnya. Beda lah didikan sama ibu kan penuh kasih sayang. Bagaimana caranya juga pasti kita dipeluk atau apa. Kan aku jauh sama mamaku. Jadi kamu terbiasa mandiri, tidak bergantung sama orang. Betul. Sementara dia maunya Iya, aku semuanya tuh kayaknya dia ngerti. Aku tuh dulu tuh begini loh. Justru aku tuh maunya tuh yang didukung, dirangkul, dia gitulah Kak. Ya udah nggak usah diomongin lagi lah, takut dia nonton. Bisa diperbaiki nggak sih? Baru putusan Kak. Ya mumpung baru, ya kan. Udah lama ntar lupa. Nggak pernah tahu. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Selfie Kitty. Ini ada satu lagi nih. Ini kalau ini juga sibuk kampanye, di tengah kesibukan kampanye menghadapi perceraian, nah ini juga sama lagi ya. Dia sibuk kampanye, di tengah sibuk kampanye dia mengadopsi anak. Ya. Oke, ada Baby Z, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baby Z, pedangdut kelahiran 1982 ini setelah lulus SMA, pernah menikah dengan Erik, putra komedian Poatik, dan dikaruniai 2 anak, namun dikabarkan bercerai karena KDRT dan sempat menikah lagi dengan politisi asal Semarang hingga dikaruniai seorang anak. 29 Februari kemarin, ia mengumumkan telah memiliki anak keempatnya yang bernama Viola Catalea Rasha, serta mengumumkan anak pertamanya yang diterima Universitas Indonesia hingga mengaku bangga sebagai single parent. Perempuan yang lulusan SMA dan pernah dituding sebagai perempuan simpanan ini maju sebagai caleg DPRD Jakarta pada pemilu 2024 dan diprediksi lolos usai memperoleh 2.239 suara hingga memposting ucapan selamat sekaligus disebut sebagai ibu dewan. Benarkah Baby Z sempat bermimpi menggendong bayi sebelum memutuskan mengadopsi anak? Dan benarkah Baby Z tetap dikomentari netizen meskipun telah menunjukkan berbagai sumber penghasilannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.